Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit, Pak. Oh iya. Kayak apa? Gak enak kelihatan. Mukanya hilang ya. Mukanya hilang ya. Itu. Setelah sekian purnama, Pak. Berapa purnama tuh ya? Kira-kira dari tahun 2021 ke 2022 1 tahun. Satu tahun. Benar, Dan 1 tahun. sampai lupa melakukan setting alat ini gimana. Itu yang luar biasa. Lagi sibuk sama band kayaknya selama ini. Bukan sama band juga sih, karena masa transisi. Oh, masa transisi ya, Karena benar. saya kan sibuk sama lagi orang ada istri lagi mabuk. Sibuk. Oh, lagi istri lagi isi lah ya. Isi ya, pusing jadi. Betul. Nah, jadi untuk hari ini yang lagi booming. Setelah sekian lama sebenarnya temanya banyak, tapi kayaknya tema ini aja dulu yang kita bahas. Boleh. Tentang Tema apa nih? Tema apa nih? pertumbuhan sperma Loh. anak muda. Supaya istri hamil ya. dari di jalan dari pagi tadi, Pak. Emang saya mau ngomong itu aja, mau Ngomong ngeprank. Nanti berubah segmen ini. Jadi perencanaan anak. Enggak. Jadi setelah beberapa minggu ya, ada kejadian yang sangat hype di dunia Maya. internetan ya, dunia maya itu tentang Gojali. Oh, Gozali everyday. Gojali everyday. Yang dimana sekarang banyak orang yang lata menjual Foto selfie. foto selfie. Mentang-mentang cantik ya, cantik, foto selfie dijual. Ini bahaya tapi Bahaya, nanti nggak ini. tahu. Arahnya nanti ke yang enggak. Oh. Lebih cepat daripada kripto kayaknya nanti. Ya itu. Tapi bukan masalah Gojali yang kita bahas. Betul. Saya sebagai musisi, di sana ada yang ngejual musik juga. Benar. Bukan hanya gambar ya. Jadi buat teman-teman, kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya. Tapi setahu saya kalau saya lihat di marketplace-nya OpenSea itu ada domain, terus gambar, art, dan Benar. ada musik. Nah, jadi musik ini kayaknya, wah ini boleh dicoba. Tapi sebelum saya mau mencoba menjual, saya mau tahu dulu deh, apa itu FT. NFT ya? NFT, non fungible token. Token, ya. Token ya, jangan salah. Salah dikit. Kepleset dikit bahaya. Bahaya. Nah, Bahaya. salah satu kata bahaya ya. Salah satu kata bahaya, Ya, benar. Bintang. Kalau misalnya Tambah I-nya A. diganti U jadi Buntang. Nah, bintang kelebihan 1A jadi binatang. bahaya ya. Bahaya. Ya, kita Bahaya, balik lagi benar. ke NFT. 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 Non Fungible token. wah. Token, jangan Token, salah ya. ya. Tapi ini bukan token yang di kalau kita punya transaksi perbankan. Oh, ada itu juga ada ya? token kan? Oh, Nah, bukan token itu ya. Atau Nah. token listrik bukan ya? Oke. Non fungible Token. token. Kayak gitu ya ngomongnya ya. Ini kan diulang-ulang takutnya kepleset ini. Fungible token. Masalahnya saya susah ngomongnya, Pak. Iya. Non fungible. Non fungible token. Oke, itu yang bahasa ini ya. Bahasa kerennya. Bahasa kerennya. Itu apa sih sebenarnya? NFT, non fungible ticket, atau sebenarnya itu adalah token yang tidak bisa dipecah atau ditukar. Oh, gitu. Nah, jadi token di sini dalam arti bukan berarti token kayak kita ngisi listrik atau kita ngisi voucher atau apa, tapi token ini lebih ke sertifikat atau ke autentikasi kepemilikan. Oke. Jadi ibaratnya kayak sertifikat lah token ini dalam artiannya gitu. Non fungible ini untuk membedakan antara NFT tadi, ya memang NFT ya, itu membedakan NFT sama cryptocurrency. Oh, cryptocurrency. Nah, jadi kalau cryptocurrency ini secara gamblang itu kan bisa ditukar, Pak. Jadi misalnya kita punya 1 Bitcoin itu sama dengan berapa Ethereum. Oh, betul. Atau 1 Bitcoin berapa dolar. Berapa dolar, berapa Nah, rupiah? berapa rupiah? Jangan main dolar, rupiah ya. Rupiah, Misalnya oke. 1 Bitcoin itu 150 juta. 150 juta. 1 Ethereum sekitar 50-an juta ya, Nah, kalau nggak salah. 40-an 40-an ya, 40-an juta. Nah, itu kan bisa ditukar tuh, artinya ada pertukaran yang ekuivalen, Yang real ya. yang real, sama dari kayak token ke uang dari nyata. token ke uang nyata juga bisa, atau antara uang nyata dan uang nyata itu fungible. Kayak misalnya dari rupiah ke dolar, 1 dolar 18.000 rupiah Itu misalnya. fungible. Itu fungible. Nah, ini Oke. non fungible. Nah, non fungible ini mungkin konsepnya kalau kita bicara dengan bahasa yang sederhana sama kayak lelang, Pak, konsepnya. Heeh. Kayak lelang. Jadi ada satu barang itu sebenarnya nilai value-nya tuh kita nggak tahu berapa, tuh suka-suka yang mau jual. Oh, gitu. Iya. Jadi Nah. misalnya lelang mobil ya. Lelang mobil antik ya.
ya, bukan mobil bekas ya, mobil antik. Atau gitu kan. mobil tarikan lah. Atau mobil tarikan. Kalau mobil tarikan pasti murah. Murah. Lelangannya. Jadi misal kayak lelangan contoh nih, kayak lelangan mobil misalnya yang benar-benar mobil antik nih, VW atau misalnya Vespa gitu kan. Dilelang harganya tuh udah nggak masuk akal gitu kan. Atau kayak kemarin kita bahas teman kita punya Vespa ya. Gitu, Atau ada yang bilang 1M katanya kan Vespa. Terus misalnya juga ada yang kayak Jeep nih, Jeep Willys atau Jeep tua, harganya berapa? Terus hardtop ya. Ini sebut merek dikit nggak apa-apa lah karena ini podcast ya. Hardtop dijual mungkin dulu tahun-tahun 90-an bekasnya cuma 40-an juta. Sekarang mau dijual mungkin 100-an juta ke atas. Karena dilelang. Karena dilelang tadi, karena sudah langka barangnya gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke tadi non fungible token. Jadi barang itu sebenarnya suka-suka yang punya aja mau jualnya berapa. Nah, tetapi apa yang bikin itu bisa dijual suka-suka tadi itu tokennya, Pak. Tokennya tuh ada sertifikatnya, tapi sertifikat bukan literally sertifikat pakai kertas ya. Itu sertifikatnya ada satu kode unik digital. Oh, yang 0x0x. Nah, kalau itu kan binary nih. Binary 00110001. Itu dulu saya tahu tuh ngerjainnya, sekarang lupa. Nah, tapi saya nggak tahu apakah ini pakai binary atau bukan. Jelas ada satu kode yang kompleks yang membuat barang itu jadi jadi eksklusif gitu dipemiliki. Jadi bisa ke trace nanti created by siapa, yang bikin siapa, terus nanti penjualnya siapa, pembelinya siapa, sampai ke tangan berapa bisa di tracking, Pak. Oh iya betul. Originalitasnya. Bisa dicek. Benar. Apa itu namanya, ada transaksinya, tapi kita nggak tahu siapa yang punya ya. Siapa yang punya. Tapi kita bisa lihat autentikasinya tuh benar sampai siapa. Nah, itu garis kecilnya ya. Garis kecilnya, kecil nih, masih kecil nih. Karena ini kan barang baru, Pak. Barang baru betul. Nanti pun ilmunya pasti akan berkembang lagi seperti apa gitu ini kan. bakalan seru, bakalan dibahas. Bakal seru. Lagi hype bener. Lagi hype gara-gara Gozali ya. Gozali. Makasih Gozali ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa satu NFT gambar bisa itu bisa mahal? Terus kalau mahal karena orangnya yang nentuin. Karena orangnya nentuin atau ada komunitas. Dan itu value-nya buat pembeli apa sih? Nah ini yang menarik tadi kalau kita bicara NFT untuk saat ini ya. Kita nggak tahu mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi atau 5 tahun ke depan tuh udah ada takarannya. Tapi untuk saat ini tuh sama kayak kita bicara benda seni, Pak. Art. Betul, art. Jadi NFT ini kebanyakan digital arts kan. Tadi kayak ada musik, ada gambar, ada video mungkin, tapi kayaknya makin gede. Video kalau nggak salah mungkin ada, cuma mungkin mahal kali, gas fee-nya, ada fee-nya itu tadi yang bikin mahal. Nah, apa yang bikin mereka ini unik itu kadang-kadang ada sentimental value. Jadi kayak ada nilai sentimennya gitu. Kayak misalnya contoh waktu itu NFT pertama yang cukup laku dijual adalah tweet pertama dari CEO atau foundernya Twitter. Betul. Ya kan? Tapi itu kan nggak ada seninya ya. Nggak ada seninya kan, cuma tweetan. Tapi apa yang bikin itu mahal jadi barang koleksi, Pak? Kenapa? Karena inilah tweet pertama. Oh, ya kan? Mungkin kalau misalnya kita bisa nemuin rambutnya Nabi Adam gitu kan. Oh, ini rambut pertama ini jadi mahal nih. Oh iya. Gitu. Karena balik lagi bisnisnya kalau kita bicara tentang NFT, kita bicara cryptocurrency atau blockchain itu benar-benar murni ya. Kalau harusnya itu murni supply and demand, Pak. Supply and demand. Jadi kalau supply-nya ada, supply-nya sedikit, permintaannya banyak, maka harga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, barangnya ada, permintaan nggak ada, harga akan turun kan. Nah kalau ini kan dia cuma satu, Pak, barangnya. Kalau mungkin kita bicara NFT, kita bicara gambar lah yang paling gampang tuh kayak ada CryptoPunk dan teman-teman ya. Saya nggak hafal juga tuh nama-namanya, takutnya salah. Koreksi lah ya kalau salah ya. Nah itu kan dijual nih satu gambarnya yang kayak gambar monyet, gambar bebek gitu kan. Satu itu apakah bisa kita copy? Bisa. Screenshot, capture, benar. Tapi kan itu tidak otentik, Pak. Betul. Ya kan? Jadi tetap bisa diduplikasi tapi tidak otentik. Jadi tidak ada value-nya saat itu, tidak otentik. Jadi kalau cuma screenshot aja capture semua kita bisa bagi-bagi gratis sama kayak bajakan ya kan. Nah, NFT ini tercipta salah satunya itu untuk membantu teman-teman kita yang di bidang seni juga. Kayak misal tadi musisi, mungkin copyright lagunya. Jadi jelas nih ini lagu ciptaan siapa sih? Kadang kan ada tuh udah regenerasi lagu di recycle nih. Ada penyanyi berikutnya generasi sekarang taunya penyanyinya Serame misalnya. Penyanyinya 9 to 5 ternyata tuh lagunya lagu The Beatles. Nah, tapi nanti ada autentikasi dengan token tadi kita bisa tahu nih original komposernya siapa. Tapi kalau misalnya siapa? Kan kita screenshot tuh. Terus kita upload ulang. Itu kan jadi gimana itu? Nah, kalau kita screenshot kita upload ulang nggak ada masalah sebenarnya. Sama kayak sekarang kita dengerin lagu bajakan. Kita tetap bisa dengerin, tapi balik lagi sentimental value-nya kan nggak ada. Karena itu tidak original.
Jadi kayak kita pakai yang barang palsu, KW gitu. Nah kalau barang KW otomatis di dunia zaman sekarang, apalagi teman-teman milenial, aduh, kayaknya hina banget nih pakai KW gitu kan. Betul. Walaupun kadang-kadang kayak KW juga gitu kan. Jadi pada intinya kalau untuk value untuk si membeli itu karena dari nilai sentimen. Dari nilai sentimen tuh biasanya. Sama juga gorengan, Pak. Jadi karena tadi misalnya ada komunitas kayak Gozali gitu kan, kita lihat tuh di podcastnya DC ya kan, itu ada cerita bahwa itu ada komunitasnya juga yang goreng yang nge-support si Gozali ini gitu loh. Jadi nggak serta-merta kita selfie terus langsung rame gitu kan. Itu bukan masalah yang Gozalinya. Jadi kan misalnya kan saya ngelihat satu seni saya beli. Benar. Misalnya 0,5 ETH. Oke. Terus value untuk saya cuman sekedar nilai sentimental aja. Barang seni itu sama kemungkinan probability suatu hari barang itu akan dicari dan naik lagi harganya. Dan berapa naiknya tergantung siapa yang nawar paling mahal kan. Oh, itulah namanya digital asset itu tadi namanya digital asset. Kenapa namanya non fungible lebih tepatnya? Karena itu tadi tidak ada nilai pertukaran yang sama. Tidak ekuivalen harganya. Oh, jadi bisa-bisa naik, bisa-bisa turun. Benar, bisa naik bisa turun, tergantung kita mau jualnya kapan. Mau jual rugi misalnya udah bagi aja juga boleh kan. Kasih aja juga boleh gitu kan. Gitu ya. Benar. Nah, tapi makanya kita harus koleksi. Nah, tapi kayak misalnya contoh kasus kayak Gozali ya. Kita nggak ada isu sama Gozalinya. Justru ini membuka mata nih masyarakat di Indonesia terutama khususnya kan tentang NFT gitu. Kalau misalnya orang sekarang beli nilai sentimental value-nya Gozali apa? Ada, Pak. Itu Gozali itu dari tahun 2017 ya kalau saya nggak salah ya. Sentimental value-nya apa? Suatu hari di masa yang akan datang, ini nih orang pertama yang mempopulerkan NFT di Indonesia. Ada kebanggaan tersendiri kita punya gitu kan. Nah, jadi sejarah. Nah, apakah harganya akan naik? Mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung ada yang butuh atau tidak. Gitu sama kayak tadi tweetnya pertama dari CEO atau pendirinya Twitter kan. Ada sentimental value-nya karena ini yang pertama nih. Gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya yang paling konsep yang paling gampang untuk kita pahami tentang NFT gitu. Daripada pusing semua orang akhirnya ada juga yang saya lihat di berita kan, selfie KTP lah ya kan. Ya itu mah jadi bulan-bulan nanti kita pinjam buat pinjol. Kita yang pakai duitnya yang tagih siapa gitu kan, itu bahaya, itu bahaya gitu. Nah, terus kalau untuk ke depan ya, saya kan nggak mau menjadi orang yang FOMO, ikut-ikutan doang. Bukan FOMO juga, jadi penyesalan. Oke. Penyesalan kan banyak. Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator, dibilang konten kreator kan enggak juga. Tapi saya dibilang orang yang mempunyai imajinasi atau kreativitas. Bukan ini mempunyai pandangan ke depan juga salah. Ya. Tapi di saat saya mikir, wah ini ke depan ini bakalan bagus. Tapi saya nggak ngelakuin, nggak dikerjain, nggaknya tiba-tiba meledak, kita tinggal gigit telat aja. Gitu ya, telat gitu, benar. Bukan telat sih sebenarnya karena nggak ngelakuin sama sekali. Jadi saya pengennya pas lagi NFT lagi boomingnya kita ikutan. Tapi apakah ini bagus tahu nggak? Nah, partisipasinya gini, kalau kita bilang bicara masalah NFT dari sudut pandang perencana keuangan, ya ini sebenarnya jatuhnya masih ke area spekulatif. Karena kita tidak punya basis, kita tidak punya fundamentalnya itu seperti apa barang ini. Beda sama kayak saham atau kayak investasi reksadana. Itu kan ada jelas nih. Betul. Asetnya kelihatan, barangnya ada, ini kan enggak nih. Jadi ini benar-benar pure spekulatif. Jadi kalau kita bisa jadi juga ini jadi bubble, Pak. Economic bubble. Jadi berdasarkan isu aja. Lagi isu ini lagi rame, harganya bakal naik. Tapi sebenarnya kadang-kadang value-nya juga nggak tahu apa gitu. Iya. Nah, misalnya nih kayak seandainya yang terjadi kayak Gozali itu adalah foto saya, Rahman Everyday gitu kan misalnya. Nah, sekarang orang akan beli nih. Tapi buat orang lain juga buat apa? Betul. Beli foto saya tuh buat apa gitu? Saya ganteng juga enggak gitu kan? Nah, lebih baik lagi kalau beli art ya. Nah, beli art beneran gitu kan. Nah, tapi art beneran pun itu harganya akan makin mahal beriring waktu. Tidak waktu saat itu gitu. Sama kayak gini, pertama kali kalau saya tidak salah baca ya, itu pertama kali ngeluarin tablet itu sebenarnya Microsoft sebelum Apple. Tapi dia meluncurkan barang di saat yang tidak tepat, akhirnya tidak rame. Betul. Begitu Apple ngeluarin jadi rame gitu. Dan sekarang orang semua udah biasa dengan tablet. Atau kalau kita bicara zaman-zaman dahulu kala tuh nabi-nabi juga pakai tablet kan. Ngukir di batu. Iya. Ya kan? Tapi sentimental value-nya saat itu nggak ada, biasa. Tapi di saat setelah itu zamannya lewat baru. Bener. Nah, karena NFT ini pada dasarnya sebenarnya mengulang hal yang sudah existing. Cuma bedanya tadinya fisik
physically kelihatan. Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah pernah ada, tapi sekarang semuanya berubah ke digital. Oh, gitu. Gitu. Oke. Dan lebih mudah juga ngecek autentikasinya di NFT dibandingkan yang sekarang. Nah, oke, itu ya. Jadi masih ngawang-ngawang ya, masih abu-abu. Tapi kan di saat ada yang mencetus metaverse. Benar, metaverse. Ini kan satu kesatuan, kayaknya ini emang udah direncanain sih kayaknya kalau dari sudut pandang saya ya. Metaverse diumumin, setelah diumumin metaverse, NFT mulai bergerak, setelah NFT bergerak, di tahun keberapa tiba-tiba metaverse keluar, NFT udah. Nah, ini kadang-kadang ada gap di sini nih yang menurut saya ini opini murni nih, lucu gitu. ya. Saat seluruh dunia sudah bicara NFT, ya kan? Sementara sekolah-sekolah di Indonesia memakai pelajaran jarak jauh aja masih susah. Nggak ada internet, gimana itu? Gimana mau ikut NFT gitu kan? Betul, ya? Sementara orang udah NFT, kita baru ngerti Twitter, jangan-jangan kan gawat. Tapi nggak, memang yang namanya dunia kan pasti berubah. Tapi dari sudut pandang financial planner, kalau kita ngelihat satu itu tidak ada tujuannya, itu berarti tidak dilakukan. Tapi kalau memang kita yakin, kita believe itu ada percayanya, ya nggak masalah. Selama itu tidak mengganggu tadi di piramida keuangan tuh basic needs kita. Oh, piramida keuangan. Benar. Jadi basic needs kita terpenuhi, makan, minum, misalnya kan, segala macam pakaian udah terpenuhi, mau invest kemana aja sih bebas, iya, gitu ya. Betul. Nah, karena bedanya investasi dan kolektor di hal kayak gini tuh tipis. Kalau kita niatnya investasi, kita beli tadi kayak Serame bilang biar nggak ketinggalan zaman, beli kripto ya kan, terus beli NFT atau jual NFT segala macam beli. Kita tuh jadinya kolektor, Pak. Nggak jadi investor karena tujuannya ngapain gitu loh. Sedangkan investor sebenarnya harus punya goals. Jadi kalau kita mau invest, kita harus review nih, kita ada return sekian dalam waktu 1 tahun. Nah, tapi kalau NFT ini kan ngawang-ngawang juga masih. Betul. Jadi ada 2 poin yang harus dibedakan, kolektor sama investor. Nah, saya pun sebenarnya kalau dibilang investor, sekarang nih ke arah kolektor juga gitu. Karena saya udah mulai mengkolek dari berapa tahun yang lalu ya, baru ingat kalau ternyata saya punya Bitcoin juga. Ternyata punya, ya lumayan gitu lah, lumayan. Nggak banyak-banyak banget tapi lumayan. Ya, nggak berani ngomong lah, nanti tato dipajakin. Kayak Gozali. Kena pajak darurat kan kalau nggak salah kan. Jadi kalau punya Bitcoin jangan dijual deh, beliin NFT aja dulu. Terus sekian tahun lagi baru. Biarin aja di video aja lah gitu kan. Nah, itu nanti kena pajak. Nah, tapi kita sebagai warga negara yang baik selalu bayar pajak dong. Nggak boleh dihindari supaya negara kita maju. Sama teman-teman tadi yang saya bilang tuh opini kan, yang daerah-daerah yang nggak ada internet, cepat tahu dengan kita bayar pajak nanti punya internet. Sebenarnya kalau dibikin NFT bagus kan, NFT Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu, berbagai macam karakter budaya tuh jadi satu. Jual tuh berapa? Oh iya ya. Ya kan, aduh nanti idenya diambil nih, copyright saya ya. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba loh. Seni budaya semua dijadikan digital. Hal-hal yang bersifat baru itu kecenderungan psikologis manusia itu kan kadang-kadang takut ya. Begitu pertama kali manusia gua pun ngeliat api takut, tapi ternyata api banyak manfaatnya. Begitu pertama kali Bitcoin keluar, orang nggak ada yang mau juga. Betul. Jadi penyesalan. Saya ditawarin waktu itu masih hari di 2 atau 4 jutaan. Apa ini? Nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti. Sekarang gigit jari. Sekarang buset 150 juta bro gitu kan. Kalau ada 3 aja udah. Bayang 3 aja lumayan. Bener. Sama kayak orang saat misalnya kita bahas tentang financial planning, Pak. Betul sekali. Ayo kita rencanakan dari sekarang gitu kan. Nggak mau, nanti aja. Total yang udah ngerencanain tiba-tiba hidupnya kelihatan enak, wah ngepet nih orang nih. Gitu kan. Ya jangan sampai jadi manusia gua ya. Jangan sampai jadi manusia gua. Tapi atau yang nggak terima sesuatu hal yang baru, padahal itu nggak mungkin jelek. Belum tentu jelek, bukan nggak mungkin jelek. Bisa juga sih jelek gitu kan. Kayak misalnya contoh suatu platform yang dibikin tadinya untuk sosial media, tapi ternyata buat sosial media yang ke arah pornografi. Betul. Tapi itu bisa jadikan NFT juga kayaknya. Asal yang penting izin dulu sama yang punya foto. Boleh nggak lu upload jadi NFT gitu kan? Kalau nggak cybercrime. Betul. Nah, iya. Sedikit paham tentang NFT. Jadi kalau untuk ke depan kita masih abu-abu. Tapi tidak ada salahnya dicoba. Benar. Dicoba dalam artian kita jangan membeli ya, atau mencoba itu. Membeli boleh. Membeli ya. Atau meng-create sesuatu untuk menjadikan NFT juga sebenarnya nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi tadi kalau dari buku yang saya baca, Guide to Investing kalau saya nggak salah judulnya itu, Robert T. Kiyosaki itu bilang gini before you invest your money into some business,
apa ya bahasa Inggrisnya, kok jadi lupa ya, tiba-tiba kepotong. Intinya dia bilang adalah sebelum menginvestasikan uang Anda, investasikan dulu waktu untuk mempelajari itu. Jadi jangan sampai FOMO, salah juga. Sampai gas-gas aja ya. Bener, contoh misal nih, serame kita lagi NFT lagi rame nih happening. Pokoknya ada NFT dari Adidas misalnya, ada NFT ini, kita beli ini semua. Ternyata besok-besok metaverse runtuh, misal. Atau terjadi perang dunia ketiga. Kemungkinan terjadi loh. Bisa. Lagi rame nih berita nih kan. Antara negara A, B, C, D ini kan lagi rame. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, namanya future itu kita cuma bisa predik, kita tidak pernah tahu. Tapi yang namanya masa lalu itu bisa jadi pelajaran, Pak. Kalau kita di dunia investasi, data historical itu penting. Tetapi historical yang lama itu akankah berpengaruh sama future? Apakah akan sama atau belum tentu? Tapi kita bisa lihat trennya dari situ. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi kita bicara NFT, kita lihat ini hal yang sebenarnya terjadi udah lazim ya. Cuma saja platformnya beda, bentuknya beda. Betul, setuju ya. Jadi kayak kalau misalnya seni ya, itu kan ada platform yang ngejual seni, tapi bukan dengan harga Ethereum atau pakai duit kan? Pakai duit, betul. Terus barangnya ada patung, ada lukisan, dilihat di museum atau apa gitu kan? Beli gitu kan? Kalau beli kan, kalau kita beli lukisan nih gede, bawa pulang gede gitu kan? Bawa patung. Itu cuma looping aja ya? Cuma looping, sudah ada tapi dengan teknologi yang benar. Jadi buat teman-teman yang mau memulai ya. Ingat kutipan siapa sih, Pak? Robert T. Kiyosaki. Sebelum menginvestasikan sesuatu, tapi ini nggak tahu kata-katanya tepat atau enggak ya. Pokoknya sebelum menginvestasikan sesuatu, investasikan dulu waktumu untuk mempelajari hal itu. Gitu. Jadi semuanya itu harus dipelajari dulu. Jangan sampai langsung beli. Bener. Memang ada resiko karena belajar kan biasanya lama. Takutnya ketinggalan. Tapi nggak masalah, daripada ketinggalan tapi ketinggalannya salah. Misalnya kita main di saham. Wah, lagi cuan nih, kita masuk. Ternyata itu udah titik terakhir cuan. Besoknya boncos. Besoknya harganya turun. Ya, rugi juga kan gitu loh. Betul. Jadi harus kita yang benar-benar tahu timingnya dan pastikan tuh basic needs kita udah terpenuhi. Boleh kita invest. Nah, tapi kalau basic needs-nya belum, jangan invest dulu. Karena needs-nya dulu. Karena invest yang ini begitu nggak ada return, kita kacau. Ya kan? Oke. Nah, kalau di Cuankoy apakah ada untuk tentang pembahasan atau ada orang yang mau tukar pikiran share tentang NFT? Belum, ini yang pertama justru. Ini yang pertama. Tapi bakalan ada ya kayaknya. Bakal ada, kita kan bakal teruskan up to date ya, maksudnya topik-topik apa sih yang lagi rame di dunia investing gitu kan. Kita pasti akan update juga nantinya gitu. Apakah ini NFT ini termasuk investasi ya? Spekulasi sih sebenarnya. Lebih tepatnya ke spekulasi. Karena tadi kita nggak punya dasar. Selain dari blockchain tadi, karena blockchain sendiri kan kita nggak pernah tahu yang punya tuh siapa. Siapa punya siapa tuh kan nggak tahu kalau blockchain kan. Gitu. Mungkin minggu depan kita bakalan mengupas sedikit tentang blockchain ya. Boleh. Tadi dikit. Karena ada satu tim kita yang nggak paham. belum update. Kan nggak paham. Tapi minggu depan ya. Minggu depan kita juga akan mempelajari lagi karena ini halnya bersifat baru dan dynamic kan. Betul. Bisa aja dia kan berubah lagi. Kita harus terus belajar. Kalaupun kita salah ya dimaklumin karena kita belajar. Tapi lebih baik daripada tidak tahu sama sekali kan. Betul, setuju. Daripada kita nggak tahu sama sekali, yang penting kita seenggaknya kita tahu dasarnya ya. Benar, karena sama kayak investasi kan. Kalau kita mau investasi nggak tahu, asal nyemplung aja duitnya hilang. Nah, kita harus tahu dulu. Tapi kalau nggak tahu juga, nggak tahu nanya kemana, ya balik lagi ke ID.cuanku. Atau pantangin terus kita di Kalula Entertainment ya kan. Di Kalula. Kalau siang tadi itu ngebahas apa, Pak Iman? Kita tadi bahas tentang mengelola keuangan untuk investasi, cerdas mengelola keuangan dan investasi. Masih ke basic gimana sih cara kita berinvestasi. Gitu. Tadi live ya sama NFC Sekuritas di IG. Dan itu kesimpan ya? Kesimpan ada di yang mau nonton IG. Ya? Boleh cek. Yang ketinggalan di Instagramnya ID.cuanki bisa langsung nonton di Instagram. Di Instagram, benar. Itu semuanya daging semua di isinya. Insya Allah. Nggak kayak nggak kayak apa tuh? nggak kayak Pamungkas to the bone ya. Itu the bone, tulang sampai tulang. Ini daging semua. Ini daging. Makanya gemuk ya. Oke, gimana Pak Iman? Kira-kira kalau untuk NFT ada yang mau dibahas lagi nggak? Atau ada apa ya? Atau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang NFT, atau masih ada yang
mungkin ada pengen yang penjelasan yang lebih saintifik kali kan. Kalau ini kan kita bicara dengan bahasa yang gampang nih tentang NFT gitu kan. NFT apa lagi. Padahal itu kompleks ya? Kompleks, Pak. Kompleks sebenarnya. Kalau mau dianalisis mah kompleks. Tapi kita cara kita memahami sesuatu itu yang gampang aja kan. Betul. Bener. Jangan sampai 1 tambah 1 itu harus dengan akar sekian dikali sekian. Oh, mampus ya udah 1 tambah 1 2 gitu kan. Betul. Jadi kalau mungkin yang masih ingin bertanya bisa langsung tulis di komen. Boleh. Dan kalau mungkin kami salah, koreksi juga boleh. Salah, boleh ya. Boleh banget. Justru itu jadi bahan pembelajaran buat kita. Kita tidak boleh takut sama yang namanya kritik ya. Iya betul. Selagi itu kritik yang membangun. Kalau kritik bilang tiba-tiba itu Pak Rahman gemuk banget, wah ini gawat juga, saya harus diet berarti. Dan ini bukan pembahasan yang pertama dan terakhir, karena ini benar. Lagi hot isu ya. Jadi benar. Ini bakalan terus kita bahas. Kita akan coba bahas lagi, kita kulik lagi, kita kaji lagi, benar. Sampai seenggaknya kita bisa ngejual lah. Seenggaknya kita mungkin bisa produk baru lah, ada produk yang kita jual lah. Produk seenggaknya bisa bantu saya dan tim 9 to 5 menjual. Bandnya ya, bandnya Pak Ame ya, Serame ya. Bisa ngejual musik lah gitu. Iya. Bisa dibantu lah sama Pak Iman gitu ya. Insya Allah kita coba. Oke, mungkin kayak gitu, batas itu aja dulu ya untuk hari ini tentang untuk NFT ya. Dan support kalian sangat kami tunggu dalam bentuk like, jempol, subscribe, dan yang penting komen yang membangun ya. Iya, komen yang membangun. Tapi negatif komen juga nggak apa-apa. Tapi nanti kita abaikan. Kita hapus nanti. Nggak, biarin aja. Ya, karena kami sensitif loh masalah kayak gitu. Baperan. Oke, saya Serame. Saya Rahman. Kalula dan Cuan Kuy. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.